3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas salah satu bagian dari logika kombinasional, khususnya membahas bagaimana transfer data atau transmisi data pada suatu rangkaian logika, yaitu multiplexer. Mata kuliah pengampu dari materi yang kami bawakan saat ini adalah mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler dengan dosen pengampu Bapak Heriawan Pujiarsono. Multiplexer. Multiplexer biasa disingkat dengan MUX. Multiplexer akan memilih input yang diteruskan ke output, dan pemilihan mana yang akan diteruskan akan ditentukan oleh sinyal kendali atau select. Secara sederhana, multiplexer itu dapat diartikan yaitu dari input yang banyak ke output yang hanya satu. Sebagai contohnya, kami menggunakan multiplexer 8 bit. Dapat dilihat dari gambar yang ada di layar, inputnya berjumlah 8, yaitu dari I0 sampai dengan I7, dengan select yang berjumlah 3, yaitu S2, S1, dan S0. Di mana kita misalkan ini inputannya itu adalah N. N-nya itu adalah jumlah inputannya itu jumlah bitnya, yaitu 8. Nah, kita sederhanakan menjadi 2/3. Di sini kita akan menentukan berapa jumlah sinyal kendali, dari mana kita dapatkan 3 sinyal kendali. Nah, kita misalkan itu sinyal kendalinya itu adalah M-nya, M. Nah, untuk menentukan sinyal kendali itu adalah log 2 pangkat N. N-nya itu tadi kita dapat adalah 2/3. Maka langsung saja log 2/3. Nah, maka ini kan nanti jadi 1, jadi karena ini kan pindah ke depan. Nah, 2 log 2 jadi nanti mati. Nah, jadi tersisa tinggal 3. Jadi M-nya itu adalah 3. Nah, ini adalah sinyal kendali. Selanjutnya, ini merupakan tabel kebenaran. Sekarang kita lihat pada tabel kebenarannya, di mana sinyal kendalinya itu ada 4 keadaan. Ada 8 keadaan, yaitu 00, 0, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Kemudian sinyal inputnya itu ada 8, yaitu I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, dan I7. Nah, sekarang kita lihat jika pertanyaannya itu adalah sinyal input mana yang akan diteruskan ke output. Nah, sinyal input yang akan diteruskan ke output itu tergantung pada sinyal kendalinya. Sekarang kita lihat, jika sinyal inputnya itu 0, 0, 0 semua, maka sinyal input yang akan diteruskan ke output itu adalah I0, yaitu inputan pertama. Nah, jika keadaan kedua yaitu sinyal inputannya itu 001. Nah, maka sinyal yang akan diteruskan ke output itu adalah I1. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya di sini ada persamaannya, yaitu Y sama dengan bar S2 dikali bar S1 dikali bar S0 dikali I0 ditambah bar S2, bar S1, S0, I1 ditambah dengan bar S2, S1, bar S0, I2. Begitu juga dengan seterusnya dapat kita lihat ini. Nah, di sini ada istilah bar, ada yang pakai bar atau ada yang pakai eksponen, namun di sini ada yang tidak. Nah, mengapa? Karena di sini logic 0 itu dia bar itu
adalah logik 0, yaitu barnya itu, eksponennya itu berarti dia merupakan logika 0. Sementara jika dia tanpa bar, maka dia itu logika 1. Nah, seperti ini. Bar S2, bar S1, bar S0. Dia membawa inputan yang akan diteruskan itu adalah I0. Nah, yaitu kan ini kan pada keadaan pertama. Nah, pada keadaan pertama kan dia logikanya kan 0 semua. Nah, jadi jika dia logikanya 0, maka dia memakai bar atau eksponen. Nah, pada keadaan kedua, ini contohnya ini S0-nya yang berlogika 1. Nah, berarti di sini S0-nya ini tidak menggunakan bar ataupun eksponen. Nah, selanjutnya biar lebih jelas itu kita pada rangkaian. Nah, ini kami menggunakan untuk simulasinya kami menggunakan software Logisim Evolution. Nah, di sini kami udah merangkai di mana ini adalah 8 inputannya yaitu I0 sampai dengan I7 dengan sinyal kendalinya itu 3, S2, S1 dan S0. Outputnya ini tadi Y. Nah, ini adalah gerbang NAND-nya dan ini juga gerbang OR-nya untuk meneruskan ke outputnya. Ini ada NOT, gerbang NOT untuk sebagai pembalik dari nilai yang diberikan. Nah, kita lihat pada ini logik keadaan pertama, yaitu keadaan pertama itu dia 0 semua, sinyal kendalinya itu 0 semua, dan si inputan yang diteruskan ke output itu adalah I0. Nah, ini di sini juga kita buat misalnya pada keadaan kedua ya, biar lebih mengerti pada keadaan kedua, yaitu ini 0, ini 1. Nah, maksudnya ini adalah pada keadaan pertama di mana sinyal kendalinya itu 0 semua, inputan yang diteruskan ada I0. Nah, di sini 0 dan 1 itu maksudnya adalah kita berikan logika 0, maka hasil outputnya apa, dan logikanya kita berikan 1, maka hasil outputnya juga apa. Sama dengan keadaan lainnya, kita akan memakai dua keadaan juga, yaitu pada saat kita beri logika 0 dan 1. Nah, tadi pada keadaan 1 itu dia sinyal kendalinya 0 semua. Nah, inputan yang diteruskan ke output itu kan adalah inputan pertama yaitu I0. Nah, pada keadaan pertama dia 0. Maka outputnya itu tetap 0. Namun jika kita beli pada logika 1, keadaan kedua, maka sinyal yang diberikan, yang diteruskan itu hasil outputnya adalah 1. Nah, pada di sini pada keadaan 1 ini, di mana sinyal kendalinya 0 semua itu, pada keadaan ini, apapun nilai input dari inputan kedua sampai dengan ke-8, yaitu I1 dan sampai dengan I7, akan diabaikan. Maksudnya itu, berapapun masukan yang diberikan pada inputan selain dari keadaan ini, maka tidak akan berpengaruh ke output. Ini kita buktikan. Jika kita berikan 1, dia tidak akan memiliki pengaruh pada output. Ini juga kita berikan 1. Tidak berpengaruh kan? Karena apa? Karena inputan ini tidak memiliki pengaruh pada output. Karena yang memiliki pengaruh itu ada di sinyal kendalinya. Nah, selanjutnya ini pada keadaan kedua. Pada keadaan kedua yaitu 001. 001 di mana inputan yang dibawa itu adalah I1. Inputan kedua menuju output. Nih, kita buat 001. Nah, karena ini kan 001 pada keadaan kedua, karena ini tadi masih yang kita berikan tadi 01-nya itu adalah inputan pertama, maka dia 0. Karena kan pada keadaan kedua ini yang berpengaruh, yang diteruskan itu adalah inputan kedua, yaitu I1. Jadi ini pada keadaan pertama dia 0, dia outputnya tetap 0. Nah, pada keadaan kedua kita berikan logika 1, maka outputnya akan 1.
Nah, karena ini pada keadaan kedua, di mana 001, maka berapapun atau apapun nilai inputan selain dari inputan kedua atau I1, maka tidak akan berpengaruh atau diabaikan inputan lainnya selain inputan kedua. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, selanjutnya pada keadaan ketiga, yaitu I2. Pada keadaan ketiga itu dia 0, 1, 0. Nah, inputan yang diteruskan ke output itu adalah I2, inputan ketiga. Kita 0, 1, 0. Nah, tadi kan dikatakan inputan yang diteruskan ke output itu adalah I2. Nih, pada keadaan pertama misalnya kita beri logika 0, dia tetap 0. Jika kita beri logika 1, maka dia akan menghasilkan inputan 1. Nah, sama seperti sebelumnya yang dijelaskan bahwa pada saat keadaan ini, dia tidak, selain dari inputan yang diteruskan, maka inputan yang lainnya akan diabaikan, karena kan tidak memiliki pengaruh. Nah, selanjutnya kita lihat pada keadaan yang keempat, yaitu 011, di mana inputan yang diteruskan itu adalah inputan keempat, yaitu I3. Nah, 011. Nah, dia pada sinyal yang diteruskan adalah inputan yang keempat, yaitu I3. Pada logika 0 yang kita berikan, dia tetap akan 0. Nah, maka jika kita berikan logika 1, dia akan 1. Nah, selain dari inputan ini, maka inputan yang lainnya akan diabaikan karena tidak memiliki pengaruh. Nah, selanjutnya pada keadaan yang kelima, yaitu 100. Sinyal inputan yang diteruskan adalah sinyal inputan ke-5, yaitu I4. Jadi 100. Yang diteruskan adalah inputan kelima, yaitu I4. Pada keadaan logika 0, dia tetap outputnya 0. Kita beri logika 1, maka outputnya 1. Dan inputan selain dari inputan ini akan diabaikan. Selanjutnya pada keadaan ke-6, yaitu 101. Di sini dapat kita lihat inputan yang diteruskan ke output itu adalah I5, yaitu inputan ke-6. Tadi 101. Nah, ini dia inputan ke-6, yaitu I5. Pada keadaan pertama, kita beri logika 0, maka outputnya juga 0. Terus kita berikan logika 1, dia akan hasilnya 1. Lalu, selanjutnya pada keadaan ke-7, yaitu 110. Sinyal inputan yang diteruskan ke output adalah I6, yaitu inputan ke-7. Nah, tadi 110. Yang diteruskan adalah I6. Pada logika 0, outputnya juga akan 0. Kita berikan logika 1, maka outputnya 1. Selanjutnya, pada keadaan terakhir, yaitu 111, dan yang diteruskan itu adalah inputan ke-8, yaitu I7, yang akan diteruskan ke outputnya. Nah, pada keadaan 111, yang diteruskan tadi itu adalah I7, yaitu inputan ke-8. Kita pada saat logika 0, dia outputnya juga 0. Kita beri logika 1, maka outputnya juga 1. Nah, seperti itu cara kerja dari multiplexer 8 bit. Nah, ini persamaannya sudah dapat dilihat. Oke, sekian dari materi yang kami jelaskan mengenai multiplexer. Terima kasih.